Larut malam di kota, Tommy sedang keluar bersama pacarnya Gabby. Mereka bertemu beberapa teman di luar sebuah klub dan Tommy mengkonsumsi beberapa uppers, tetapi Gabby menolaknya. Karena antreannya tidak bergerak, Tommy pergi mengganggu penjaga pintu. Pria itu menyuruhnya pergi, jadi Tommy menamparnya. Penjaga pintu itu marah besar dan teman-temannya bergegas memisahkan mereka sebelum keadaan semakin memanas. Beberapa saat kemudian mereka minum di klub lain. Mereka juga pergi ke kamar mandi untuk melakukan kebiasaan berbahaya. Tommy terus menyuruh Gabby ikut, tetapi dia menolak. Lalu seorang gadis lain mengambil sisa bubuk tersebut. Setelah itu Tommy menari dengan gadis lain itu dan bahkan menciumnya. Ketika kelompok itu keluar dari klub, mereka menjadi ribut di jalan. Tommy akhirnya muntah, tetapi itu tidak menghentikannya untuk minum lagi. Di klub berikutnya, Tommy bertingkah nakal dengan gadis lain. Gabby melihat mereka dan langsung menyeret gadis itu menjauh dengan menarik rambutnya. Tommy justru menyukai betapa cemburunya Gabby. Di akhir malam, Gabby menyuruhnya naik taksi bersama kelompok mereka. Namun, Tommy lebih memilih berjalan kaki agar bisa terus mengganggu orang lain. Ia buang air kecil di halte bus, mengonsumsi uppers lagi, pergi ke klub lain, dan bertingkah tidak pantas di kamar mandi. Saat ia berkeliaran di jalan dalam kondisi mental yang buruk, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di belakangnya dan pengemudinya keluar untuk menangkapnya. Beberapa waktu kemudian, Chris bertemu Rina di sebuah restoran. Ia mengajukan beberapa pertanyaan untuk memastikan Rina tidak memiliki anak atau kecanduan. Lalu ia menyuruhnya menandatangani kontrak untuk mempekerjakannya sebagai petugas kebersihan. Keesokan paginya, Rina membunyikan bel di rumah Chris dan ia mengenakan wig sebelum membuka pintu. Setelah masuk, Chris memindainya dengan detektor logam dan mengambil ponselnya lalu menyimpannya di brankas. Kemudian ia mengingatkan bahwa kontraknya mencakup perjanjian kerahasiaan serta beberapa tugas yang tidak biasa. Saat itu, istri Chris, Catherine, masuk ke ruangan dan Rina menyapanya, tetapi Catherine pergi tanpa sepatah kata pun. Setelah itu, Chris mengajak Rina berkeliling rumah dan memperkenalkannya kepada putranya yang berusia 10 tahun, Jonathan. Chris tidak mengizinkan Rina masuk ke kamar tidur mereka karena Catherine ada di dalam dan menjelaskan bahwa tidak boleh ada sesuatu pun yang tidak pada tempatnya atau Catherine akan panik. Selanjutnya Chris membawanya ke ruang bawah tanah di mana Rina terkejut menemukan Tommy terikat dengan rantai. Ia tidur di atas kasur tipis di lantai sementara suara hutan diputar dari stereo. Rina yang ketakutan mencoba pergi, tetapi Chris berusaha menjelaskan bahwa Tommy hanya sakit dan mereka sedang mencoba menyembuhkannya. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap Rina, sehingga ia tahu status visanya bermasalah karena ada perintah deportasi. Chris berjanji tidak menghakimi masa lalunya dan menyebutkan bahwa ia punya teman di kantor imigrasi, sehingga Rina akhirnya setuju untuk tetap tinggal. Kemudian Chris menunjukkan produk pembersih mereka, sambil mengatakan bahwa Rina tidak boleh membawa apapun dari luar karena mereka hanya menggunakan bahan yang ramah lingkungan, tidak beracun, dan bebas bahan kimia. Ia juga menyebutkan bahwa rumah tangga mereka menerapkan prinsip tanpa limbah. Rina harus membersihkan ruang bawah tanah, tetapi ia tidak boleh memperhatikan apapun yang dikatakan Tommy karena ia sedang dalam kondisi stres. Jika Rina merasa terancam, ia diizinkan menggunakan alat kejut listrik atau semprotan lada yang disediakan oleh Chris. Ketika Tommy akhirnya bangun, ia melihat Rina dan dengan putus asa memohon bantuannya, tetapi Rina mengabaikannya dan buru-buru naik ke atas. Chris meyakinkannya bahwa mereka tidak akan menahan Tommy di sana terlalu lama. Ia hanya sedang melalui fase pemberontakan. Rina setuju untuk tetap bekerja, yang berarti ia akan datang 2 hari dalam seminggu. Pada malam hari, Chris membawa makanan untuk Tommy, tetapi Tommy melemparkannya ke lantai dan mulai mengancamnya. Chris mundur ketika Tommy mencoba menjangkaunya, dan anak itu menarik rantainya begitu kuat hingga hampir tersedak. Setelah membantunya kembali ke tempat tidur, Chris kembali makan malam bersama keluarganya. Ketika Jonathan bertanya apakah Tommy menyukai makanannya, Chris menjawab iya. Catherine bertanya apa yang telah ia lakukan, tetapi Chris meyakinkannya bahwa semuanya terkendali. Keesokan harinya, di ruang bawah tanah, Chris memutar video salah satu malam Tommy yang diambil dari media sosial. Video itu menunjukkan sebuah kecelakaan mobil, dan Tommy justru merayakannya. Chris menunjukkan semua kejahatan yang telah dilakukan Tommy, tetapi anak itu hanya tertawa. Kemudian di TV muncul video Chris dan Jonathan yang membicarakan tingginya jumlah insiden mengemudi dalam keadaan mabuk di Inggris, namun Tommy tidak menganggapnya serius. Pada sore hari, Tommy terus menarik rantainya untuk mencoba memutuskannya, tetapi sia-sia. Di TV, sebuah video membahas cara mengendalikan agresi. Dalam pergumulannya, Tommy tanpa sengaja menendang meja dan menumpahkan botol berisi air kencingnya ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, Chris meyakinkan Catherine untuk ikut turun ke ruang bawah tanah. Mereka menemukan Tommy meringkuk di tempat tidur, dan Chris mendekatinya untuk menanyakan tentang kekacauan tersebut. Tiba-tiba, Tommy melempar celana basahnya ke arah Catherine dan melompat ke arah Chris untuk mencekiknya dengan rantai. Chris menyuruh Catherine naik ke atas, dan begitu ia tidak terlihat lagi, Chris memukul Tommy untuk menguasainya. Setelah itu, Chris meminta maaf kepada Catherine dan menyiapkan air mandi untuknya. Saat ia turun kembali, Jonathan bertanya apakah ia boleh membaca komik Charlie. Chris mengizinkan, tetapi ia harus merahasiakannya dari Catherine.
Kemudian Chris kembali ke ruang bawah tanah dengan sebuah koper dan mengatakan bahwa Tommy harus meminta maaf kepada istrinya. Namun Tommy justru merasa merekalah yang harus meminta maaf kepadanya, dan ia menggambarkan berbagai hal kekerasan yang ingin ia lakukan kepada mereka. Setelah melepas kacamatanya, Chris membuka koper tersebut dan memperlihatkan berbagai senjata. Ia menyemprot wajah Tommy dengan semprotan lada, lalu memukulinya dengan tongkat sambil terus mengatakan anak nakal. Kemudian Jonathan bertanya kepada Chris apakah ia boleh menghabiskan waktu bersama Tommy. Chris mengatakan itu ide yang bagus, tetapi Tommy belum siap. Keesokan harinya, Rina kembali dan mulai membersihkan ruang bawah tanah. Tommy menegurnya karena mengabaikannya, dan Rina menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan. Aksen Rina membuat Tommy sadar bahwa ia orang asing, lalu ia mulai menghina Rina sampai membuatnya menangis. Saat itu, Chris masuk dan melihat apa yang terjadi, sehingga ia menyuruh Tommy meminta maaf. Tommy menolak dan mencoba menghina Chris juga, tetapi ia menjadi takut ketika Chris mendekat. Setelah ragu sejenak, Tommy mengatakan bahwa ia tidak akan melakukannya lagi. Setelah Rina pergi, Chris memberi Tommy obat dan mengatakan bahwa mereka punya kejutan untuknya. Ketika Chris mencoba menyentuh lengannya, Tommy refleks menjauh, sehingga Chris bersumpah bahwa mereka bukan psikopat. Beberapa saat kemudian, Tommy dirantai ke langit-langit ruang tamu, dan Jonathan memberinya semangkuk popcorn agar mereka bisa menonton film bersama. Jonathan memilih film favorit Charlie. Catherine mendengar suara dari kamar tidurnya dan memutuskan turun untuk duduk bersama keluarganya. Film itu memiliki akhir yang sangat menyedihkan, dan Tommy pun mulai menangis. Ia merasa sangat tidak nyaman hingga akhirnya harus dibawa kembali ke ruang bawah tanah. Kemudian saat di tempat tidur, Catherine mengatakan kepada Jonathan bahwa film tersebut mengingatkannya pada Charlie, dan ia mengaku bermimpi tentangnya tadi malam, sambil menangis ketika menceritakannya. Sementara itu di ruang bawah tanah, TV memutar video untuk mengajarkan anak-anak bahwa zat ilegal itu berbahaya. Tommy meregangkan seluruh tubuhnya untuk mencoba mematikannya, tetapi tidak berhasil. Kemudian Tommy mencoba menarik rantai itu dari dinding, tetapi juga tidak berhasil. Pembawa acara dalam video mengatakan bahwa rahasia perubahan bukanlah melawan yang lama, melainkan membangun yang baru. Dan itu memberi Tommy sebuah ide. Keesokan harinya, Tommy meminta maaf kepada Catherine dengan kalimat panjang dan penuh perhatian, serta bersumpah bahwa ia sangat menyesali perbuatannya. Ia bahkan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Setelah ragu sejenak, Catherine menerima permintaan maafnya, dan Chris mengatakan bahwa ia bangga padanya. Selanjutnya, Chris memutar video lain, dan Catherine membawakan Tommy sepasang kacamata. Awalnya, Tommy bersikeras bahwa ia tidak membutuhkannya, tetapi ketika ia mencobanya, ia terkejut melihat betapa jauh lebih jelas semuanya terlihat. Video baru itu menampilkan lebih banyak kekacauan dan kerusakan yang telah Tommy sebabkan di jalanan. Tommy tidak memahami maksudnya dan mengatakan bahwa petugas pembebasan bersyaratnya akan mencarinya, tetapi Chris sudah melakukan pemeriksaan latar belakang dan tahu bahwa tidak ada petugas seperti itu. Entah bagaimana, Tommy berhasil lolos dari semua kejahatannya tanpa terdeteksi. Kemudian, Chris memanjangkan sedikit rantainya agar Tommy bisa menggunakan kamar mandi. Tommy juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mematikan stereo karena sudah lelah dengan suara-suara alam. Catherine membawakannya pakaian milik Charlie dan sebuah buku, tetapi Tommy menganggap hanya orang lemah yang membaca. Ketika Catherine menjadi kesal, Tommy teringat rencananya dan mengambil buku itu untuk mencobanya. Pada saat itu, seseorang membunyikan bel. Catherine bergegas ke pintu dan mendapati seorang tukang pos membawa sebuah paket. Chris mengancam Tommy agar tetap diam sampai tukang pos itu pergi dan memujinya dengan mengatakan anak baik setelah semuanya selesai. Catherine mengingatkan Jonathan agar tidak membuka gerbang untuk siapapun. Keesokan harinya, Catherine menemukan rokok di pakaian Jonathan. Chris pun berbicara dengan putranya tentang hal itu. Jonathan mengatakan bahwa ia hanya menemukan rokok tersebut dan mengaku sempat merokok 1 batang, tetapi berjanji tidak akan melakukannya lagi. Chris mengungkapkan bahwa ia juga pernah mencoba merokok saat muda, tetapi yang terpenting adalah ia tidak menyukainya dan berhenti. Ketika Jonathan menunjukkan pemahaman, Chris memujinya dengan mengatakan anak baik. Namun, Catherine tetap merasa Jonathan perlu dihukum, sehingga ia memaksanya merokok 1 batang lagi. Jonathan terus batuk dan merasakan tenggorokannya terbakar, membenci setiap detiknya. Setelah selesai, Catherine mengingatkannya bahwa mereka mencintainya, dan bahwa mereka harus selalu menghancurkan apapun yang menghancurkan diri kita. Pada kunjungan Rena berikutnya, Tommy meminta maaf kepadanya dan meminta rokok. Rena mengatakan bahwa ia tidak merokok dan memberinya permen karet sebagai gantinya. Tommy mencoba menanyakan detail tentang rumah itu, tetapi Rena mengabaikannya dan pergi. Kemudian Tommy meregangkan tubuh ke arah ruang cuci untuk mencoba meraih produk pembersih, tetapi tidak berhasil. Di dapur, Chris sempat mempertimbangkan untuk mengganti pisau dan garpu plastik dengan yang asli, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya. Saat ia kembali ke ruang bawah tanah, Tommy berpura-pura sedang membaca dan memanggil Chris, konstabel, karena akhirnya ia menyadari bahwa Chris adalah seorang polisi. Ia memohon kebebasannya dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun, tetapi Chris hanya menyiapkan TV. Ketika Catherine bergabung dengan mereka menonton video yang menunjukkan Tommy dan teman-temannya mengganggu seorang anak laki-laki. Tommy merasa tidak nyaman menontonnya dan meminta mereka menghentikannya sambil menangis.
Keesokan harinya, Chris mencoba membantu Jonathan mengerjakan PR matematika, tetapi ia terlalu keras. Karena itu, Catherine mengambil alih pelajaran tersebut. Setelah mengambil alat kejut listrik, Chris pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil piring kotor, yang menunjukkan bahwa ia akhirnya mulai menggunakan peralatan makan logam. Tommy kini benar-benar membaca dan mengakui bahwa ia tidak memahami kata-kata sulit dalam buku tersebut. Chris menawarkan bantuan, dan Tommy mendapatkan sebuah ide. Jika ia menyelesaikan buku itu, ia ingin mengetahui skor pertandingan sepak bola. Sebagai gantinya, Chris menawarkan untuk memberinya bir non-alkohol untuk setiap buku yang ia selesaikan. Malam itu, Chris menemukan Catherine di luar dan segera menghampirinya. Catherine mengatakan bahwa akhirnya sudah waktunya. Keesokan paginya, Tommy membaca sambil berolahraga. Pada saat itu, keluarga tersebut datang ke ruang bawah tanah membawa kue sambil menyanyikan lagu ulang tahun. Tommy meniup lilin dan memakan sepotong kue, sementara Catherine menjelaskan bahwa Jonathan yang membuatnya. Ia juga punya ide untuk hadiah, tetapi sebelum itu, Chris membuat Tommy tertidur. Beberapa saat kemudian, Tommy terbangun di sebuah lapangan luas. Ia masih di lantai, tetapi sekarang mengenakan pakaian baru. Keluarga itu sedang piknik untuk merayakan ulang tahunnya, dan ia diizinkan duduk bersama mereka. Saat mereka makan, Tommy membahas buku yang ia baca dengan Catherine dan menceritakan kisah kepada Jonathan, meskipun ia harus menyaring bagian-bagian yang tidak pantas. Ia juga terus memperhatikan pisau dapur dan berusaha menahan keinginan untuk mencurinya dengan mengalihkan perhatian lewat permainan tenis. Di akhir piknik, pasangan itu kembali membuat Tommy tertidur untuk membawanya pulang. Saat Tommy terbangun berikutnya, ia mendapati dirinya dirantai di sebuah kamar kecil di lantai atas. Ada sebuah meja dengan kata-kata yang terukir di permukaannya. Chris menunjukkan rel yang ia pasang di langit-langit untuk rantai tersebut. Kini, Tommy memiliki akses ke banyak bagian rumah. Catherine juga memberinya bel khusus miliknya, mengatakan bahwa itu adalah tanda kepercayaan atas kemajuan yang telah ia buat. Beberapa hari kemudian, Chris memperpanjang rel tersebut, sehingga Tommy juga bisa turun ke bawah. Namun, ada kunci sehingga Chris tetap bisa mengontrol kapan hal itu terjadi. Tommy berterima kasih dengan memperlihatkan beberapa trik menggunakan rantai dan rel tersebut. Pada sore hari, Tommy bertanya kepada Jonathan, siapa pemilik sebelumnya dari kamarnya. Tetapi sebelum Jonathan sempat menjawab, ia dipanggil oleh Chris. Sementara itu, di kota, Rina sedang diikuti oleh beberapa orang misterius di dalam mobil. Ketika ia datang ke rumah Chris untuk membersihkan, Tommy melihat bahwa Rina tampak sedih dan mengatakan bahwa ia akan memukuli siapapun yang membuatnya menderita. Ia juga mencoba membujuk Rina untuk membuka kunci, tetapi Rina mengatakan bahwa ia tidak tahu kata sandinya. Kemudian Tommy melihat Catherine di taman sedang menatap kosong. Ia bertanya kepada Chris apakah mereka masih menjalani hubungan sebagai suami istri, tetapi Chris mengalihkan pembicaraan. Pada pukul 6, Catherine menyadari bahwa Rina masih berada di rumah, padahal jam kerjanya sudah selesai. Rina menjelaskan bahwa ia sedang diikuti dan percaya bahwa pelaku perdagangan manusia yang membantunya keluar dari negaranya telah menemukannya kembali. Catherine mengundangnya untuk tinggal bersama mereka sampai keadaan aman. Setelah itu, Rina mandi dan Tommy menggoda dirinya saat ia keluar dari kamar mandi. Malam itu Tommy melakukan hal tidak pantas sendirian, hingga belnya terus berbunyi. Chris mendengar suara itu dan memeriksanya, hanya untuk mendapati Tommy sedang sibuk. Ia menegurnya dan menyuruhnya menggunakan kamar mandi untuk hal tersebut. Chris juga mengakui bahwa Tommy benar tentang dirinya yang perlu lebih romantis dengan Catherine, tetapi ia akan membutuhkan bantuan Tommy dan Rina. Beberapa waktu kemudian, Tommy dan Catherine mendiskusikan buku yang mereka baca. Setelah Catherine mengatakan bahwa penggunaan uppers ilegal hanyalah bentuk pelarian dari hal-hal penting dalam hidup, Tommy menjelaskan bahwa beberapa orang memiliki kehidupan yang sangat sulit, sehingga uppers membantu mereka untuk tetap bertahan. Pada malam hari, Catherine turun ke bawah dan mendapati bahwa Chris telah menyiapkan makan malam romantis di taman. Rina bertindak sebagai pelayan mereka dan Jonathan memainkan musik, sehingga pasangan itu menikmati waktu mereka sambil menari. Tommy tak bisa menahan diri dan sedikit menangis saat melihat mereka. Ketika Rina masuk ke dalam rumah, Tommy memohon bantuannya, meminta sebuah pisau. Rina hanya membuka sebuah laci di dapur sebelum pergi. Tommy dengan putus asa mencoba menjangkau laci tersebut, tetapi rantainya tidak cukup panjang. Dengan menggunakan kakinya, ia berhasil membuka laci sedikit lebih lebar dan mencuri sebuah tusuk sate yang kemudian ia sembunyikan di dalam pot tanaman. Malam itu, Chris membawa beberapa kue untuk Tommy sebagai ucapan terima kasih, karena ia belum pernah melihat Catherine sebahagia itu selama bertahun-tahun. Tommy bertanya mengapa Chris memilihnya dan menunjukkan bahwa jelas ada seseorang yang pernah dirantai di kamar itu sebelum dirinya. Chris menyangkal hal itu dan pergi. Keesokan paginya, saat Chris berangkat kerja, ia tidak melihat ada mobil lain di sekitar. Para pria itu dengan cepat masuk melalui gerbang sebelum tertutup sepenuhnya dan menemukan para wanita di taman. Begitu mereka mulai berbicara dalam bahasa asing, para wanita panik dan berlari masuk ke dalam rumah. Tetapi para pria itu langsung mengikuti mereka. Rina menangis dan meminta maaf sambil menjelaskan bahwa para pria itu adalah keluarganya, sehingga ia harus pergi bersama mereka. Ketika Tommy memintanya untuk tetap tinggal, Rina melompat ke arahnya dan berbisik memberikan kata sandi kunci di telinganya.
Para pria itu menariknya kembali, lalu Tommy menyerang mereka, tetapi ia dengan mudah dikalahkan dan dipukuli. Saat Chris kembali, para pria itu sudah pergi, begitu juga Reina. Setelah menenangkan istrinya, ia memeriksa Tommy dan memberinya bir, sambil mengatakan bahwa ia bangga padanya karena telah bertarung seperti pria sejati untuk melindungi keluarga. Ia juga mengatakan bahwa ia akan membeli sistem keamanan terbaik di pasaran dan mereka bisa memasangnya bersama seperti ayah dan anak. Malam itu, Tommy mengunyah permen karet dan memasukkannya ke dalam bel agar tidak berbunyi. Kemudian ia berdiri di atas tumpukan buku dan menggunakan kata sandi untuk membuka kunci. Tommy turun ke bawah dan mengambil tusuk sate dari pot, lalu mulai memukul rel hingga akhirnya berhasil melepaskan rantainya. Suara itu cukup keras hingga membangunkan Chris. Setelah mengambil pistol, Chris turun ke bawah, tetapi Tommy memecahkan kaca dengan tangannya untuk melucuti senjatanya. Tommy kemudian mencoba melarikan diri, tetapi pintu depan terkunci. Chris tampak tidak terganggu dan hanya menyuruhnya berhenti. Namun, ia mulai gugup ketika Tommy mengarahkan pistol ke arahnya. Saat itu, Catherine datang dan meminta mereka untuk diam karena Jonathan sedang tidur. Ia mengatakan kepada Tommy bahwa sebenarnya ia tidak ingin pergi sambil mengambil pistol darinya. Tommy panik dan mulai menghina mereka, mengatakan bahwa ia memang ingin pergi dan menjadi dirinya sendiri. Ketika Catherine marah, ia tanpa sengaja memanggilnya dengan julukan yang dulu ia gunakan untuk Charlie, yang ternyata adalah tahanan mereka sebelumnya. Tommy yang marah besar mengatakan bahwa ia tidak akan pernah menjadi seperti orang sebelumnya. Akhirnya Chris membuka pintu dan meminta maaf kepada Catherine, mengatakan bahwa ia tidak ingin kejadian sebelumnya terulang lagi. Catherine mengangguk dan mencoba menggunakan pistol untuk menyakiti dirinya sendiri, tetapi Chris berhasil menghentikannya tepat waktu. Kemudian Catherine memanggil nama Tommy dengan nada memohon, tetapi Tommy tetap berlari keluar dari rumah. Setelah berlari cukup lama, ia pingsan di tengah jalan. Beberapa waktu kemudian, Tommy kembali ke rumah dan seorang detektif menanyainya tentang apa yang telah terjadi. Saat berada di rumah sakit, Tommy sempat menyebutkan tentang sebuah keluarga yang menculiknya, tetapi kini ia menyangkalnya dan menyalahkan efek samping obat. Ia mengklaim bahwa selama beberapa bulan terakhir, ia hanya berkeliling bersama sahabatnya, Jonathan. Namun, detektif tersebut sulit mempercayainya. Tommy kemudian hancur saat mengetahui bahwa ibunya tidak melapor ke polisi ketika ia menghilang, justru Gabby yang melakukannya. Malam itu, Tommy pergi ke sebuah klub untuk mencari Gabby, tetapi malah mendapati bahwa Gabby juga telah menjadi pecandu. Ia mendekatinya dengan ragu, dan Gabby langsung memeluknya, sehingga Tommy merasa harus membuat keputusan sulit. Keesokan paginya, Tommy mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah tanpa berbicara dengan ibunya. Ia kemudian bertemu dengan Gabby, dan mereka pergi bersama menggunakan mobilnya. Mereka berkendara selama berjam-jam hingga sampai di pedesaan. Tommy meminta Gabby untuk mempercayainya sebelum membuatnya tertidur. Setelah menyiram mobil dengan bensin dan membakarnya, Tommy menggendong Gabby yang tidak sadarkan diri hingga ke rumah Chris. Ia membunyikan bel khusus dan gerbang langsung terbuka. Di depan pintu, keluarga itu menyambutnya kembali dengan senang hati. Pastikan untuk subscribe dan menyalakan notifikasi agar kamu bisa menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih sudah menonton.